Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya, tadi siang nggak jadi responsinya, jadinya malam ini. Suaranya jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mungkin ini nggak lama ya, cuma 2 praktikum ya. Ada 2 praktikum aja yang mungkin akan sedikit saya jelaskan. Kalau berarti untuk besok ada 3 praktikum ya. Praktikum yang pertama ya ditambah yang 4 sama 5 ya. Kalau yang pertama kan sudah responsi ya minggu kemarin ya. Jadi untuk malam ini saya mungkin akan menjelaskan sedikit yang responsi praktikum 4 sama 5 ya. Kemudian yang praktikum 2 gabung sama berikutnya. Praktikum yang 3 yang kemarin nggak jadi gabung sama yang berikutnya gitu ya. Jadi yang kemarin nggak jadi digabungkan sama praktikum selanjutnya. Udah sempat dibaca-baca belum? Itunya apa itu namanya diktatnya? Sudah, Pak. Terus saya langsung share aja ya diktatnya dulu coba. Ya, jadi besok praktikumnya 3 percobaan ya, yang asam keasaman ya, asam basa, kemudian sama yang praktikum 4 sama 5 ya. Praktikum 1 kan minggu kemarin sudah sempat saya responsi ya. Jadi untuk malam ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang yang di praktikum 4 sama 5-nya. Mungkin langsung aja ya saya lihat ke prosedur. Jadi bahan-bahan yang dipakai ini ya, ada minyak tanah sama minyak kelapa ya. Bahan intinya sebenarnya minyak tanah sama minyak kelapa. Ya. Jadi kita menguji perbedaan minyak tanah sama minyak kelapa di identifikasinya. Kemudian ada NaCO3, ada air brom sama KMnO4-nya. Ya. Coba kita baca prosedurnya. Yang pertama ya identifikasi alkana dan alkena. Ini disediakan 2 tabung reaksi ya. Jadi masing-masing diisi 2 mili minyak tanah ya. Jadi kita siapkan 2 tabung reaksi ya. Jadi 2 tabung reaksi itu masing-masing diisi minyak tanah ya. Kemudian yang tabung pertama ditambahkan 2 sampai 3 tetes air brom ya. Jadi untuk menguji perubahan apa sih kira-kira yang terjadi kalau minyak tanah itu ditetesi dengan air brom ya. Jangan lupa ya setiap identifikasi itu pasti ada perubahan reaksi ya. Jadi ada reaksi yang terjadi di situ apalagi kalau sampai terjadi atau terdapat munculan endapan ataupun perubahan warna ya. Jangan lupa ya apa itu namanya dokumentasinya ya, videonya ataupun fotonya. Untuk laporan otomatis foto ya. Cuman jangan lupa videonya ya. Jadi yang pertama ya 1 tabung reaksi ya, tambah 2 mili minyak tanah, kemudian ditambahkan 2 sampai 3 tetes air brom ya. Diamati perubahannya ya. Kira-kira ada perubahan apa sih ya?
ataukah perubahan warna yang terjadi, ataukah ada endapan. Ya, intinya kalau identifikasi itu ada beberapa perubahan, bisa perubahan warna, bisa muncul endapan, bisa ada perubahan temperatur juga ya, bisa panas ataupun bisa dingin ya. Itu ya kalau dalam identifikasi itu. Biasanya kita mengamati beberapa perubahan, perubahan temperatur bisa tadinya dingin jadi panas atau menjadi dingin ya. Kemudian perubahan warna, kira-kira warna apa yang terjadi setelah ditambahkan reaksi atau bahan kimia lainnya. Kemudian muncul endapan ya. Endapan kira-kira endapan yang terjadi warnanya apa juga bisa ya. Itu mungkin beberapa perubahan yang biasa kita amati kalau kita identifikasi ya. Itu ya, yang pertama itu yang kita amati, jadi air 2 mili minyak tanah, kemudian taruh tabung reaksi, kemudian teteskan 2-3 tetes air brom. Kira-kira ada perubahan warna enggak? Minyak tanah, amati dulu minyak tanah warnanya apa, kemudian air brom warnanya apa. Ya. Kemudian setelah ditambahkan kedua-duanya akan terjadi perubahan yang gimana gitu ya. Ntar tinggal kalian amati aja perubahannya. Kalau ada perubahan warna atau endapan pasti ada reaksi kimia ya, pasti ada reaksi kimia ya. Gitu ya. Kemudian yang tabung kedua ya sama ya. Isinya itu minyak tanah ya. Jadi diisi minyak tanah sama ya tabungan kedua. Kemudian teteskan mungkin sekitar 3 tetes nggak apa-apa ya. Jadi teteskan 3 tetes KMNO4 ya. Amati dulu ya. Jadi tabung reaksi, tambahkan 2 mili minyak tanah, kemudian tambahkan KMNO4 ya. Amati perubahannya apa. Setelah itu jangan lupa ya kalau sudah ditambahkan senyawa baru kita kocok dulu ya. Jangan didiamin gitu. Jadi minyak tanah, tabung reaksi, tambahan KMNO4, kita jangan lupa dikocok ya. Jadi setiap penambahan jangan lupa pakai dikocok ya, biar bercampur dulu ya, biar bercampur ya. Jadi tabung reaksi isinya minyak tanah, tambahkan pertama KMNO4 3 tetes coba. Dikocok, kemudian lihat ada perubahan enggak? Amati perubahannya. Kemudian setelah itu tambahkan lagi natrium karbonat ya, NaCO3. Ya. Ya. Kalau penambahan natrium bikarbonat ini dicatat jumlah tetes yang diperlukan sampai larutan berubah warna ya. Misalkan tadinya setelah ditambahkan KMNO4 ya 3 tetes KMNO4 misalkan ya perubahan warnanya jadi apa? Kemudian biar berubah warna lagi, kita tambahkan Na2CO3 memerlukan berapa tetes kira-kira. Ya. Ya, misalkan ditambahkan KMNO4 warnanya ungu gitu ya, misalkan. Kemudian biar berubah warna, kita tambahkan natrium karbonatnya. Sampai berapa tetes kita tambahkan natrium karbonat sampai dia berubah warnanya dari ungu menjadi berubah warnanya. Ataukah warnanya ungunya jadi hilang, atau berubah jadi warna apa, besok coba kalian amati. Ya, gitu ya. Jadi ya percobaan yang pertama, minyak tanah tambah sekitar 3 tetes air brom. Amati perubahannya. Ya. Kemudian tabung reaksi yang kedua, ya minyak tanah 2 mili, tambahkan sekitar 3 tetes KMNO4. Ya, amati perubahan warnanya. Ya. Ataukah perubahan ungu, misalkan berubah jadi ungu setelah ditambahkan KMNO4. Ya. Amati foto atau video, kemudian tambahkan lagi Na2CO3 berapa tetes sampai dia berubah warnanya, ataukah menjadi bening, ataukah ungu berubah jadi warna apa. Gitu ya. Jadi dihitung tetesannya. Kira-kira butuh berapa tetes biar warna ungunya itu hilang ataupun berubah warna jadi ungu menjadi apa. Gitu ya.
Itu poin percobaan yang pertama ya. Ada pertanyaan nggak dari yang percobaan poin ini? Tidak, Pak. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Jadi cuma disiapkan 2 tabung reaksi ya. Pertama, tambahkan masing-masing tambahkan minyak tanah ya. Percobaan pertama teteskan sekitar 3 tetes air brom ya. Percobaan kedua, tabung reaksi tetap isinya minyak tanah, ditambahkan KMNO4 ya. Perubahan warnanya jadi apa? Amati. Kemudian tambahkan beberapa tetes lagi KMN natrium karbonat sampai perubahan warna. Ya. Itu ya. Kemudian percobaan yang berikutnya, disediakan 2 tabung reaksi ya, masing-masing diisi minyak kelapa ya. Kalau tadi kan minyak tanah ya, yang sekarang minyak kelapa ya. Perbedaannya di objeknya ya. Dia ditambahkan di di tabung reaksinya ya. Jadi perbedaannya di sini aja. Yang tadi pakai minyak tanah, yang percobaan yang berikutnya pakai minyak kelapa ya. Sama ya, jadi total percobaan di percobaan 4 ini ada 4 tabung reaksi. Ya. Yang minyak tanah ada 2 tabung reaksi. Ya. Kemudian yang minyak kelapa juga ditambah kedua tabung reaksi. Ya. Sama-sama penetesan dengan air brom. Ya. Yang kedua penetesan dengan KMNO4 sama natrium karbonat. Ya. Prosedurnya sama, cuma yang beda itu sampelnya. Yang pertama sampelnya minyak tanah, yang berikutnya sampelnya minyak kelapa. Itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi total percobaan 4 ada 4 tabung reaksi. Ya. 2 tabung reaksi pakai minyak tanah, 2 tabung reaksi pakai minyak kelapa. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Bisa, Ada Pak. pertanyaan kan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, berikutnya kita lihat yang percobaan berikutnya 5 ya, alkuna. Kita langsung ke prosedurnya ya. Jadi di sini cuma pakai kalsium karbida ya, mungkin kalian kalau saya dulu pas kecil itu sering main ya, sering main-main pakai karbid ya. Tukang las ya itu. Salah satunya kan sumbernya dari karbid. Karbid sama air brom sama air ya. Ini 3 bahan yang kita pakai, karbid, air brom, sama air. Ini mungkin kita baca dulu ya, ntar saya tampilkan mungkin gambar diagram sedikit ya, biar lebih jelas kalau dari kalimatnya ini ya. Pada percobaan ini disiapkan karbid ya, yang telah dihancurkan, jadi karbidnya itu jangan begitu serbuk lah, intinya bongkahan, tapi bongkahan kecil ya. Jangan serbuk-serbuk sekali, tapi bongkahan kecil ya. Jadi karbidnya dibuat jadi bongkahan kecil lah, jadi kerikil kecil lah, jangan jadi serbuk. Kalau jadi serbuk agak susah ya. Lebih bagus bongkahan ya. Bongkahan kecil biar enak pengamatannya. Jadi jangan sampai dibuat serbuk, hancur benar jadi serbuk. Tapi bongkahan kecil aja bentuknya karbidnya. Disiapkan karbid yang telah dihancurkan menjadi butiran atau bongkahan-bongkahan kecil ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi A ya. Dan tabung reaksi tersebut ini mungkin akan kalau ini ada berapa percobaan dibiarkan terus. Ya, ini saya mungkin coba langsung lihatin diagramnya aja biar lebih jelas ya. Bentar saya. Nih, kayak gini aja ya, mungkin besok ada konsepnya gini aja ya.
Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya. Jadi tabung reaksi ya, ambil satu tabung reaksi ya, sama mungkin ditutupi pakai apa itu namanya, kayaknya pakai aluminium atau plastik wrap, nggak apa-apa ya, plastik bisa ditutupin ya. Yang pertama tabung reaksi itu diisi bongkahan ya, diisi bongkahan karbit ya. Kemudian kalian isi dengan apa itu namanya, dengan air ya. Ya. Isi dengan air, airnya jangan terlalu penuh ya. Mungkin kalau karbitnya segini ya. Kalau karbitnya segini yang hitam-hitam mungkin airnya di atasnya dikit ya. Habis itu kan dia akan keluar gas ya. Tapi kalian tutup dulu ya. Kasih air langsung kalian tutup ya. Ya. Jadi bahan yang di sini tuh yang dipakai ada apa itu namanya, ada pipa kapiler ya, pipa kapiler. Pipa yang tengahnya ada lubangnya ya. Jadi pipa kapiler kecil ya. Sebenarnya kalau bisa itu kalian menyiapkan ini nggak apa-apa, biar besok enak langsung apa itu namanya, isian pensil, tahu kan ya? Biasanya saya dulu kalau pas kecil itu pakai isian pensil ya, isian pensil yang sudah tintanya sudah habis gitu loh. Ya. Itu juga bisa dipakai ya. Ya. Kalau ada pipa kapiler besok pakai pipa kapiler, tapi kalau memang nggak ada bisa aja disiapkan dengan isian apa itu ballpoint ya, tapi yang tintanya sudah habis ya. Kalian bersihkan tintanya, jadi kalau kita tiup ke dalam pipa apa ya, ballpoint yang kecil itu, isian ballpoint itu anginnya bisa keluar di apa di ujungnya itu loh. Jadi kan dia sudah kosong tintanya ya. Itu bisa dipakai untuk mengganti pipa kapiler ya. Itu juga bisa. Kalau dulu saya kalau pas kecil mainannya kayak gitu, pakai apa itu isian bekas ballpoint ya. Ataupun besok kalau ada pipa kapiler pakai pipa kapiler. Tapi siapkan juga bekas isian ballpoint ya, tapi yang sudah kosong, yang sudah bersih ya. Jadi kalau tahunya bersih gimana? Kalau kita tiup ada keluar angin dari ujung bolpennya yang apa, yang lancip itu, yang ujungnya gitu ya. Ntar itu yang dinyalain itunya ujungnya ya, ini ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tabung reaksi ya. Kemudian dikasih bongkahan karbit ya. Kemudian kasih air, airnya sedikit aja, jangan penuh-penuh ya. Airnya sedikit aja, mungkin di atasnya sedikit karbit, sampai kemudian kalian tutup gitu loh. Kalian tutup ya sampai benar-benar ntar ada apa itu muncul gas keluar mungkin ya, baru pipa kapiler ataupun bekas isi bolpennya kalian masukkan ya, terus kalian nyalakan di ujungnya ya, di ujung sini kalian nyalain pakai korek api ya. Kemungkinan kan dia nyala karena ada gasnya, gas asetilen yang keluar gitu ya. Mungkin kalian pas kecil juga ada yang pernah main kayak gitu ya. Apa itu karbit, kasih botol, kemudian dikasih air, ditutup, kemudian dikasih lubang kecil untuk tempat saluran bekas ballpoint-nya. Terus dinyalakan api ya. Itu sebagai ganti minyak apa itu lilin, biasanya kayak gitu juga bisa ya. Itu. Bisa dipahami yang ini? Bisa dipahami nggak yang ini, yang pertama ini? Dari percobaan kelima? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Jadi tabung reaksi ya, tambah bongkahan-bongkahan kecil karbit ya, tambah air, kemudian ditutup pakai plastik ataupun karet mungkin besok ya. Kemudian setelah muncul kira-kira gasnya sudah penuh, kalian masukkan pipa kapiler ataupun pipa bekas isi ballpoint yang sudah kosong. Terus kalian nyalakan. Kalau bisa nyala api berarti dia gasnya sudah keluar. Gasnya sudah apa? Gasnya sudah ada jadinya. Ya, ini untuk membuktikan muncul gas asetilennya, alkenanya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ini saya langsung ke gambar aja ya.
kalian ntar coba cek di apa itu namanya, cek di kalimatnya di diktat ya. Cuma saya langsung ringkas ke bentuk diagram gambar aja biar lebih jelas ya. Jadi prosedur yang kedua pada praktikum yang kelima, siapkan 2 tabung reaksi ya. Siapkan 2 tabung reaksi ya. Tabung reaksi pertama ya. Jadi 2 tabung reaksi sama pipa U ya. Ya, jadi pipa U. Ntar besok ada pipa kaca bentuknya tapi U ya. Pipa kaca bentuknya U ya. Yang pertama yang A ya, tabung reaksi. Kalian masukkan dulu, jadi disiapkan dulu ya. Tabung yang pertama ya. Karbit ya, masukkan ke dalam tabung reaksi. Ya. Siapkan dulu ya. Kemudian yang kedua juga siapkan juga tabung reaksi B-nya. Kalau pada tabung reaksi B kalian masukkan air brom ya, air brom. Jangan penuh-penuh ya, jangan penuh-penuh ya. Masukkan air brom ke sini setengahnya, setengah tabung reaksi nggak apa-apa ya. Setengah tabung reaksi nggak apa-apa ya. Jadi tabung A kalian masukkan karbit, bongkahan karbitnya. Kemudian tabung reaksi B ya, masukkan air brom ya. Kemudian pertama kalian masukkan dulu aja pipa U-nya itu ke tabung reaksi yang B-nya ya. Ya. Jadi kita siapkan tabung reaksi A sama tabung reaksi B. Tabung reaksi A kalian masukkan apa itu namanya bongkahan karbit ya. Ntar kalian juga kalau ini ditutup pakai karet ya. Ada di lab biasanya ada karet penutup tabung reaksi, tapi yang tengahnya ada lubangnya ya biar pipa U-nya bisa masuk gitu loh. Ya, jadi penutup karet tapi yang tengahnya ada lubangnya ya, biar pipa karetnya bisa masuk di tengahnya ya. Begitu juga sama ya. Yang B ya, tabung reaksi B diisi dengan air brom setengah aja ya. Ya, kalian masukkan pipa U-nya ke tengah-tengah pipa karetnya ya. Itu ya, siapkan dulu aja itu tabung B-nya, air brom setengah tabung reaksi, kemudian kalian tutup dengan pipa karet, kalian masukkan pipa kacanya di tengah-tengah lubangnya. Ya, itu ya. Kemudian yang pipa A-nya kan tadi diisi karbit ya, yang sudah diisi apa itu ditutup pipa karet. Terus kalian buka pipa apa itu tutupnya, kalian isi dengan air ya. Isi dengan air ya. Jangan penuh-penuh, intinya isi dengan air sampai pembatas di atasnya karbitnya. Itu ya. Setelah ditutup ditambah air, terus kalian tutupkan pipa karetnya, kemudian sama masukkan juga pipa kacanya ya. Jadi tersambung ya. Tersambung antara A sama B. Ya, itu ya. Jadi tabung A isinya air sama karbit ya. Kemudian tabung B isinya air brom. Juga diamati air brom itu pertama-tama warnanya apa? Ya. Setelah kita hubungkan gas yang muncul dari air dan karbit, gasnya kan otomatis ngalir ya, ngalir dari air karbit ke tabung B. Ya. Ntar pasti kemungkinan ada perubahan warna di air bromnya. Kira-kira akan berubah jadi apa warnanya? Ya, itu ya. Jadi yang kedua, siapkan 2 tabung reaksi A sama B. Yang A diisi karbit sama air, yang B diisi air brom setengahnya, setengah tabung reaksi aja. Ya. Kemudian tabung A diisi air, ya kemudian kita hubungkan setelah diisi air ditutup dengan karet, dihubungkan dengan pipa gelas pipa gelas U bentuknya. Ya. Kemudian kan otomatis gasnya yang muncul akibat air plus karbit dia akan ngalir ke tabung reaksi yang B. Ya. Gasnya akan bereaksi dengan air brom. Ya. Ya. Akan ada perubahan air bromnya. Kira-kira pertama air bromnya itu warnanya apa? Setelah ada gas masuk,
ada perubahan nggak ini? Ya, kalau ada perubahan, otomatis dia terjadi reaksi. Ya. Jadi kalau alkena ditambah air brom, kira-kira reaksinya apa? Ada perubahannya. Itu mungkin ada yang bisa ditanyakan nggak dari prosedur yang praktikum 5? Yang pertama, tadi yang api, diuji dengan nyala api. Ya. Yang kedua, diuji dengan air brom. Ada pertanyaan? Halo, PC-nya mungkin. Silahkan. Perwakilan. Ini secara diagram ya. Mungkin kalimatnya agak ada yang tadi saya split. Saya buat diagram biar lebih jelas kayak gini ya. Yang kelima, percobaan pertemuan kelima. Jadi tabung reaksi. Ya, tambahkan karbit ya. Kemudian kan tambahkan air, kalian tutup dengan plastik ya. Kemudian setelah muncul beberapa saat kalian masukkan pipa kapiler ya atau pipa bekas isi bolpen ya. Kemudian kalian cek, dinyalakan di ujungnya pakai korek api. Kalau nyala berarti dia sudah keluar gasnya sudah keluar ya. Jadi sudah ada reaksi antara air dan karbitnya. Itu yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua, tabung reaksi A sama B. Tabung reaksi A kalian isi karbit plus air ya, ditutup ya. Yang B, tabung reaksi dikasih air brom setengahnya ya. Kemudian kedua tabung reaksi ini kalian hubungkan pakai pipa U ya, biar gas yang terjadi dari tabung reaksi A mengalir ke tabung reaksi B ya. Ntar lihat perubahannya ya. Tadi pertama air brom sebelum gas mengalir kira-kira warnanya apa, dia mati. Setelah gas mengalir ke tabung reaksi B, ada perubahan nggak nih? Perubahan warnanya atau perubahan apa? Kalian amati, tulis dan bahas ya. Tetap ya, kalau identifikasi pasti ada, kalau ada perubahan, warna perubahan apa, otomatis ada reaksi kimia. Itu ada yang ditanyakan. Jadi besok langsung kerja mandiri ya, nggak ada responsi lagi. Kalau mau pertanyaan sambil jalan aja ke asisten ataupun ke dosen yang ada di ruangan masing-masing labnya. Itu ya. Bapak mau bertanya, Ya, silahkan. untuk video itu untuk pegangan sendiri atau nanti dikumpulin, Pak? Dikumpulin. Oh, dikumpulin. Berarti Kalau dibikin video kayak gimana? Dibikin kayak tiap kegiatan dari awal sampai akhir gitu, Pak? Iya, kegiatan dari awal sampai akhir pada hari kalian praktikum. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Itu ya. Jadi masing-masing harus buat videonya. Ya. Kalau untuk laporan makan foto ya, cuman kita butuh juga videonya sebagai untuk referensi ke percobaan berikutnya. Ya. Biar ada kerekam lah untuk tahun-tahun ke depannya. Ya. Jangan lupa fotonya untuk laporannya kan, ya kemudian videonya yang harus dikumpulkan juga. Ya. Itu ya. Ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Buat pipa kapilernya besok nggak usah kena ke airnya gitu, Pak? Apa nggak apa-apa? Nggak usah kena airnya. Nggak boleh kena airnya langsung. Ya, nggak usah kena airnya. Pak, ini percobaan yang pertama atau kedua? Yang kelima, Pak. Ya, yang kelima kan tadi ada ini ya. Ada yang pertama ini ya, yang nyala api sama yang ini. Yang nyala api atau yang ini yang B, yang kedua. Yang kamu tanyakan. Sama ya. Pokoknya pipa kapiler, pipa ini ya yang uji nyala api juga jangan sampai nyentuh ke bawah ke airnya ataupun ke karbitnya ya. Jadi di atasnya ya. Begitu juga yang ini gitu loh. Pipa yang U-nya ya, pipa gelas U-nya juga jangan sampai nyentuh ya. Gasnya aja yang
masuk ke pipanya ntar ya. Jadi gasnya muncul kan akhirnya ngalir ya. Ntar biar gasnya aja yang menyentuh ntar ke air bromnya. Ntar kalau gasnya itu menempel menyentuh air brom kan otomatis ada perubahan, walaupun perubahannya mungkin cuma di permukaan, yang penting kan ntar ada perubahan apa sih yang terjadi ya. Nggak apa-apa, nggak sampai menempel ke air bromnya, nggak apa-apa ya. Yang penting kan kalau gasnya sudah masuk ke sini kan tertutup, dia kan gasnya kan masuk akan intinya di permukaan dia akan nempel ataupun mungkin bisa masuk juga. Intinya jangan dimasukkan lah, nggak apa-apa. Ya, jangan masuk air bromnya. Ya. Jadi air bromnya misalkan sampai setengah ini, ya, pipanya sampai di atasnya. Gimana, Indri? Gimana tadi yang bertanya? Jadi pipa U-nya jangan nyentuh ya, jangan nyentuh air bromnya. Ya, nggak usah nyentuh, nggak apa-apa. Ya. Cukup di atas air bromnya aja. Ya. Yang gasnya aja biar gasnya aja biar nyentuh ke air bromnya. Antara kan dia itu ada perubahan walaupun di permukaannya mungkin kan terdeteksi. Ya. Kalaupun ntar kalian besok mau nyoba ya, kalau dalam praktiknya kita boleh nyoba-nyoba ya. Misalnya kita pertama nggak disentuhkan dulu ya, ternyata perubahannya sedikit ya. Cuman kalian pengen coba sih, saya pengen airnya itu gasnya langsung masuk ke air bromnya. Kira-kira perubahannya gimana? Juga nggak apa-apa gitu loh. Itu sebagai komparasi nggak apa-apa. Karena nggak berbahaya gitu loh. Ya, itu ya. Kalian cuma pipa kapilernya di atasnya air bromnya, bisa sok tulis datanya. Kemudian kalau pengen nyoba biar gasnya benar-benar melewati air brom, juga coba diamati, nggak apa-apa. Itu ya. Itu Indri tadi yang tanya tadi. Ya, jelas? Halo? Udah paham? Ada lagi yang bertanya? Besok sambil jalan lagi ya, kalau sambil jalan praktikum kalau ada pertanyaan ya. Jadi pipanya itu boleh kalau mau mencoba di atas air brom boleh, kalau mau mencoba dimasukkan ke air bromnya juga nggak apa-apa. Ya. Jadi benar-benar gasnya itu mengaliri air bromnya. Ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, tolong. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan atau cukup? Tidak, sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup, Pak. Cukup? Sudah jelas, Pak. Alhamdulillah ya, besok kalau ada pertanyaan sambil jalan aja ke asisten ataupun dosen yang bertugas di masing-masing ruangan ya. Alhamdulillah, makasih ya atas perhatiannya. Juga sekali lagi mohon maaf ya karena tadi siang nggak jadi responsinya ya karena ternyata saya masih di luar jadi ternyata nggak sempat nyampe ke rumah sesuai jadwal. Itu aja, makasih ya. Coba pahami lagi teorinya juga. Coba baca dikit ya, biar besok pas praktikum kalau kita ada pertanyaan ke kalian dari kita, jadi sudah bisa persiapannya kalau memang kalian memang siap praktikum. Itu ya. Makasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semoga tetap sehat sampai selesai praktikum, sampai akhir semester, sampai ujian. Itu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Persib, Pak. Ya.